organik. Apa contohnya sampah organik? Sayur, tomat, bulung gadung. Apa lagi? Organik. Apa contohnya sampah organik? Sayur, tomat, bulung gadung. Apa lagi? Apa lagi? Terung, pepaya. Terus ini pula tuh yang organik. Intinya sampah yang basah. Tuh, sampah organik. Yang kedua sampah non organik. Nah, ini contohnya. Ini sampah non organik. Apa itu sampah non organik? Sampah non organik adalah sampah kering. Panjang. Sampah kering yang butuh waktu untuk menghancurkannya. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah habis dia kan, hancur dia kan, walaupun mengeluarkan aroma yang tak sedap. Tapi kalau ini kertas dan sebagainya, ini butuh waktu ratusan tahun Bu untuk menghancurkannya. Begitu pula dengan kantong aso itu, itu kan biasa kita pakai itu kan, itu butuh ratusan tahun. Coba Ibu mungkin Ibu sering mungkin di belakang rumah itu nanam kunyit atau nanam serai. Waktu nanam, kadang dia kan ada plastik. Kalau diingat-ingat nggak ingat kapan pasti itu bertimbul di sana. Masih ada kan? Dalam. Nah itu contohnya plastik itu butuh waktu panjang untuk menghancurkan. Jadi kalau kita mulai dari sekarang, insya Allah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, sampah di lingkungan kita ini akan nggak mungkin Pak Bu orang simpang 3 datang kemari mengambil sampah kita Bu. Nggak mungkin orang simpang 4 datang ke sini membawa sampah. Nggak mungkin. Ya kita mulai dari sini Bu. Kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Dari rumah kita masing-masing. Kalau ibunya sudah mulai, nanti anaknya ngikut. Pasti anaknya pas minum biasa kita minum kan? Oh, buang gitu kan? Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini ada nilainya, saya rasa pas ketika dia minum, "Mak, ini laku kan?" Bilang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung nanti di rumah ibu ada tong sampah. Secara tidak langsung. Nah, apa yang dampaknya untuk kita? Pertama, lingkungan kita bersih. Yang kedua, anak-anak kita terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita kasih ini nilainya. Biar kami ngasih nilai. Ibu cukup kumpulkan saja sampahnya, nanti kami jemput. Pokok intinya itu segala sampah yang anorganik, sampah kering kami terima, kecuali masih ada pengecualian Bu. Kalau kami masih baru, masih butuh penanganan khusus, masih butuh alat dan tempat yang lebih luas lagi. Jadi yang belum bisa kami ambil yaitu kayak kaca Bu. Kaca sampai hari ini belum bisa kami mengambilnya. Terus kayak busa juga belum bisa kami ambil Bu. Untuk kresek aso itu Bu, kalau yang warna sampai hari ini belum bisa kami ambil Bu. Tapi warna hitam kami ambil Bu. Warna hitam kami ambil, kita butuh waktu. Sebelumnya kresek itu nggak ada kami ambil Bu. Tapi setelah kita pelajari bagaimana caranya, kita langsung. Soalnya kita masih baru. Jadi yang kresek hanya yang berwarna hitam. Kalau yang nggak warna hitam belum bisa kami ambil. Soalnya nggak mungkin pula kan semuanya kami bawa, nanti kami taruh di mana Bu? Tujuan kami menyelesaikan masalah, tahu-tahu di sana menambah masalah kami Bu. Seharusnya bagaimana? Maunya kayak gitu. Kami selesaikan masalah di sini, di sana juga nggak ada masalah. Selesai masalah itu makanya. Tapi kami janji, insya Allah seluruh sampah anorganik akan kami ambil. Cuman kita butuh waktu. Dari awal dulu kami hanya ngambil dari uang. Mau ibu, saya tukar sampah ibu itu dengan uang? Mau.
Nah, jadi apa keuntungannya? Pertama, keuntungannya kita merubah sampah kira-kira lingkungan kita bersih dari sampah. Yang selama ini sampah kita apakan? Kita buang. Kadang kan habis minum ini. Itu aja kan. Jadi untuk mulai hari ini, kalau bisa sampah yang seperti itu janganlah dibuang. Nanti biar kami yang akan ambil, kami jemput ke sini. Jadi intinya apa? Stop buang sampah sembarangan. Sebab sampah yang seperti ini kan sampah ini. Ini salah satu contoh ya. Banyak sampah yang lain jangan dibuang. Sebab